kelompok biomedic B. Pada kesempatan saat ini kami akan mempresentasikan materi presentasi kami terkait dengan biologi sel dan genetika. Nah, sebelum saya masuk pada materinya, saya akan memperkenalkan dulu anggota kelompok. Yang pertama ada Juan, yang kedua ada Zepnat, yang ketiga ada Gracia, yang keempat ada Yanuel, yang kelima ada Firenze saya sendiri, dan keenam ada Lawrence. Oke, nah materi yang pertama yang akan kita bahas adalah terkait dengan biologi sel. Biologi sel disebut juga dengan istilah sitologi, berasal dari bahasa Yunani kitos, yaitu wadah, merupakan ilmu yang mempelajari tentang sel baik pengertiannya, sifat fisiologi sel seperti struktur dan ragam organel atau perangkat sel yang terdapat di dalam sel, daur hidup sel, pembelahan sel, dan fungsi sel sampai kapan kematian sel. Nah, apa sih itu sel? Nah, sel itu merupakan satuan terkecil makhluk hidup yang dapat melaksanakan kehidupan sebagai unit terkecil penyusun makhluk hidup secara struktural dan secara fungsional. Nah, sel juga berfungsi untuk menjalankan fungsi kehidupan yaitu menyelenggarakan kehidupan jika sel-sel penyusunnya berfungsi untuk membentuk organisme. Nah, jadi teman-teman, semua fungsi kehidupan itu diatur dan berlangsung tuh di dalam sel. Nah, jadi fungsi sel pada tubuh manusia itu yang pertama ada menyerap zat dan gizi dari makanan, dan yang kedua mengubah zat gizi menjadi energi. Oke, nah di sini yang pertama kali menemukan sel yaitu Robert Hooke pada tahun 1665. Nah, ini adalah Roger Robert Hooke. Nah, Robert Hooke ini dia mengamati gabus dari batang Kyrkosabur menggunakan mikroskop dan menemukan adanya gambaran ruang kosong yang dibatasi dinding tebal dalam pengamatannya. Nah, ruang kosong tersebut disebut dengan istilah selulae yang artinya sel. Nah, Robert Hooke ini dia menemukan perbedaan antara sel gabus dengan sel yang masih hidup. Dalam sel yang masih hidup terdapat cairan pekat yang di kemudian hari disebut dengan nama protoplasma. Nah, protoplasma ini berasal dari bahasa Yunani protos yang berarti pertama dan plasma yang berarti hal terbentuk. Nah, sehingga sel merupakan tempat berongga krotos dalam bahasa Yunani dan kantong yang berisi sel dalam bahasa Romawi. Nah, jadi teman-teman ini adalah struktur gabus. Nah, di sini ada jenis sel. Jadi sel berdasarkan struktur ultrasel. Nah, sel itu terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama sel prokariotik. Nah, ciri-cirinya adalah yang pertama tidak memiliki membran internal sitoplasma. Yang kedua tidak memiliki membran baik pada inti sel maupun pada organel sel sehingga inti sel tersebar di dalam sitoplasma. Yang ketiga tidak memiliki organel sel seperti mitokondria, hanya yang memiliki ribosom sebagai organel sel prokariotik. Yang keempat, sel prokariotik terkecil adalah nanobakterium yang memiliki diameter 200 nanometer. Nah, dan yang terakhir sel prokariotik terbesar adalah Thiomargarita namibiensis dengan diameter 0,1 sampai 0,3 mm. Baik, jenis sel yang kedua yaitu sel eukariotik. Nah, dia memiliki ciri-cirinya yaitu yang pertama memiliki membran inti dan memiliki dua jenis organel yaitu organel membran dan tidak bermembran. Yang kedua memiliki membran nukleus atau inti sel. Yang ketiga dimiliki oleh makhluk hidup multiseluler
Dan yang terakhir adalah kelompok yang tergolong eukariotik adalah sel hewan, sel tumbuhan, fungsi, dan protista. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, oke, baik. Jadi pada kesempatan saat ini kita akan melanjutkan untuk pembahasan terkait organel sel prokaryotik dan organel sel eukaryotik. Kalau tadi sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya tentang ciri-ciri dari sel prokaryotik dan sel eukaryotik itu apa saja pada slide ini, dan berikutnya kita akan belajar atau saya akan menjelaskan terkait sel prokaryotik dan sel eukaryotik itu sendiri. Nah, kalau teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah gambar dari organel sel prokaryotik. Bentuknya itu seperti kapsul, dan ada bagian-bagian dari sel prokaryotik itu. Nah, organel sel prokaryotik itu terdiri dari apa saja? Terdiri dari ada dinding sel, ada membran plasma, ada sitoplasma, ada lisosom, ribosom, DNA dan RNA, plasmid, serta flagella dan massa. Nah, kalau teman-teman lihat di gambar ini, ini adalah bentuk dari sel prokaryotik. Ada dinding selnya, ada membran sel, sitoplasma yang di dalamnya, ada ribosom, plasmid, dan fili sel serta flagella. Nah, di sel prokaryotik ini alat bantu geraknya itu yang fili sel dan flagella ini. Nah, oke, next. Nah, nextnya ini adalah organel sel eukaryotik. Nah, berbeda dengan organel sel prokaryotik yang sebelumnya, organel sel prokaryotik ini lebih kompleks dan lebih lengkap lagi. Nah, organel sel prokaryotik itu, kalau teman-teman lihat di gambar itu seperti yang di gambar ini. Nah, organel sel eukaryotik itu terdiri dari apa saja? Nah, ada membran plasma, ada sitoplasma, ada nukleus, ada sentriol, ada ribosom, ada retikulum endoplasma, retikulum endoplasma. Nah, dan retikulum endoplasma ini ada dua, teman-teman, yaitu ada retikulum endoplasma halus dan retikulum endoplasma kasar. Berikutnya ada kompleks Golgi, ada lisosom, peroxisom, mitokondria, ada mikrotubulus dan mikrotubulus. Nah, kalau teman-teman lihat pada gambar ini ada mitokondria, ada membran selnya, sitoplasmanya, ada lisosom, sentriol. Nah, ini kompleks Golgi atau aparatus Golginya, ada inti atau nah ini nukleus. Nukleus ini terdiri dari 3 lagi ya, teman-teman. Nah, nukleus itu di dalamnya ada nukleoplasma, nukleolus, dan membran inti. Nah, ini. Terus ada retikulum endoplasma yang dimana ada 2 juga, yaitu retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus, serta ada ribosom. Nah, untuk lebih jelas lagi akan saya jelaskan di slide berikutnya ya, teman-teman. Nah, ini adalah membran plasma jika dilihat secara lebih dekat. Nah, membran plasma ini apa, teman-teman? Nah, membran plasma itu merupakan suatu bagian dari sel yang tersusun atas lipid dan protein, glikolipid, glikoprotein, polisakarida. Nah, fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk mengatur keluar masuknya molekul, melindungi isi sel, dan menerima rangsangan dari luar. Nah, kalau kita lihat di sini ada banyak sekali bagian-bagiannya. Nah, ini ada protein intrinsik, glikolipid, glikoprotein, dan protein intrinsik. Next, ada sitoplasma. Sitoplasma juga adalah bagian dari organel sel eukaryotik. Nah, sitoplasma itu sebagian besar itu tersusun dari air dan berisi bahan-bahan kimia, baik yang bermolekul besar maupun yang bermolekul kecil. Contohnya seperti apa? Seperti protein, enzim, ion organik dan anorganik, gula, lemak, nukleotida, dan lain-lain.
Nah, teman-teman, semua senyawa yang tersuspensi di dalam sitoplasma berguna dalam proses metabolisme sel dan mempertahankan hidupnya. Nah, ini adalah sitoplasma sel. Ada terdiri dari banyak sekali bagian-bagian. Nah, ini sitoplasmanya. Nah, next ada nukleus. Nah, ini adalah nukleus. Nukleus itu yang terdapat di tengah-tengah atau di tengah-tengah sel. Tengah-tengah sel dari sel eukariotik. Nah, nukleus itu merupakan organel yang paling besar dalam sel yang berperan dalam mengatur aktivitas sel dan membawa informasi genetik. Nah, jadi bisa dibilang teman-teman, nukleus ini yang menentukan sifat atau sifat genetik dari seseorang adalah nukleus ini. Nah, dan juga nukleus itu terdapat bahan-bahan lain seperti kromatin, nukleolus, protein, asam nukleat, dan beberapa unsur seperti magnesium, Na, kalsium, Na atau natrium, K atau kalsium, dan P atau protein. Nah, teman-teman, kalau kita lihat di sini yang pada slide selanjutnya yang sudah saya jelaskan tadi, kalau nukleus itu ada 3 bagian ya. Sudah 3 bagian. Yang pertama yaitu membran nukleus. Dan yang berikutnya itu ada nukleoplasma atau cairan nukleus sebagai tempat beradanya kromosom, serta nukleolus sebagai tempat terjadinya transkripsi dan proses sintesis protein. Kalau kita lihat di sini teman-teman, ini nukleus. Nah, ini membran nukleus ya, terus ini ada nukleolus. Nah, nukleusnya. Dan di dalam nukleusnya itu juga ada generik material yang membawa DNA. Next ada sentriol. Nah, sentriol ini teman-teman, kalau kita lihat di dalam bagian sel eukariotik bentuknya itu panjang-panjang seperti bambu, seperti ini. Nah, sentriol sendiri itu apa teman-teman? Nah, sentriol itu adalah bagian sel yang berbentuk silinder. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi ya, silinder yang terdiri dari tubulin yang ditemukan di sebagian sel eukariotik. Merupakan organel yang berperan dalam pembelahan sel. Nah, jadi sentriol ini berperan dalam pembelahan sel. Jadi sel-sel baru yang membelah itu perannya diambil alih oleh sentriol ini, teman-teman. Nah, sentriol sendiri itu terdiri atas sepasang-sepasang yang pada saat pembelahan sel akan terbagi menjadi 2. Masing-masing bagian akan menuju ke kutub sel sehingga terbentuk benang spindel yang menarik kromosom menuju kutub yang berlawanan. Nah, kita bisa lihat ya teman-teman di gambar ini, sentriol ini terdiri dari dua pasang yang terikat oleh benang spindel. Nah, kalau dilihat ini nih benang spindel dari sentriol. Next ada ribosom. Nah, ribosom, kalau kita lihat di dalam sel, ribosom itu ini. Nah, ini ribosom. Ribosom itu apa teman-teman? Ribosom itu merupakan organel bagian yang terdapat di sel yang berperan sangat penting dalam sintesa protein. Nah, jadi protein yang disintesisnya itu oleh ribosom ini. Nah, jadi baik sel prokaryotik maupun sel eukaryotik, mereka itu sama-sama memiliki ribosom. Jadi ribosom ini tidak hanya terdapat pada sel eukaryotik, tetapi juga ada pada sel prokaryotik. Nah, ribosom itu terdiri atas ribosom bebas yang tersebar dalam sitoplasma dan ribosom terikat yang melekat pada retikulum endoplasma. Nah, teman-teman, jadi ribosom ini ada 2. Ribosom bebas, nah bisa kita lihat ini contoh dari ribosom bebas. Dia menyebar di seluruh bagian sel, dan ada ribosom yang terikat dan terdapat di retikulum endoplasma kasar. Nah, ini. Jadi bisa dilihat ya teman-teman, ribosom itu ada 2. Yang pertama ini yang tersebar secara bebas atau leluasa di bagian sel, di dalam sel, dan yang ada yang menempel atau terikat di retikulum endoplasma
khususnya di retikulum endoplasma kasar. Kalau di retikulum endoplasma halus itu tidak ada yang menempel ribosomnya. Next, ada retikulum endoplasma. Nah, retikulum endoplasma sendiri teman-teman itu terbagi lagi menjadi dua bagian. Ada retikulum endoplasma halus dan retikulum endoplasma kasar. Nah, retikulum endoplasma sendiri merupakan organel sel yang berfungsi dalam proses transportasi protein. Nah, jadi proses transportasi protein itu melewati retikulum endoplasma, yang mana ada dua, yaitu retikulum endoplasma halus dan retikulum endoplasma kasar. Nah, perbedaan dari retikulum endoplasma halus dan retikulum endoplasma kasar, kalau retikulum endoplasma kasar itu di badannya atau di tubuhnya itu terdapat ribosom yang menempel pada badannya, retikulum endoplasma kasar. Kalau pada retikulum endoplasma halus tidak terdapat ribosom. Seperti itu. Bisa dipahami ya teman-teman ini. Oke. Next ada kompleks Golgi atau badan Golgi. Nah, kompleks Golgi sendiri itu merupakan organel sekretori dan mengatur keluar suatu senyawa dari sel sehingga terdapat antara retikulum endoplasma dan membran plasma. Kompleks Golgi sendiri memiliki membran pipih berbentuk pipih, berpembuluh. Jika diamati di bawah mikroskop bentuknya seperti ini. Nah, ini adalah gambaran dari kompleks Golgi. Kompleks Golgi karena dia itu berperan untuk mengatur keluar suatu senyawa dari sel, maka dia itu berdekatan dengan retikulum endoplasma. Jadi dari retikulum endoplasma ditransfer ke kompleks Golgi dan dikeluarkan seperti itu. Next ada lisosom. Nah, lisosom ini sendiri teman-teman, dia itu berperan dalam pencernaan intraseluler yang mengandung enzim hidrolitik bernama lisosom. Enzim ini bertugas saat ada zat yang masuk ke dalam sel. Sebagai contoh benda asing misalkan bakteri masuk ke dalam sel, maka bakteri akan dimasukkan ke dalam vakuola. Selanjutnya lisosom akan datang dan mencerna bakteri tersebut. Nah, ini bisa dilihat pada gambar ya teman-teman. Pertama ada food particles atau partikel-partikel makanan yang bisa saja mengandung bakteri atau enzim-enzim lainnya. Nah, ketika masuk ke sel itu akan ditangkap oleh lisosom ini. Nah, masuk ke dalam vakuola makanan. Nah, dan akan terus diproses dan dikeluarkan. Makanya itu lisosom fungsinya sebagai berperan untuk pencernaan intraseluler. Nah, jadi ini seperti ini. Ada partikel makanan yang masuk ke vakuola, diproses dan kemudian dikeluarkan. Ini dalam bentuk exolitosis dan elimination. Itu sudah menjadi lebih kecil lagi. Next ada peroksisom. Nah, ini bentuknya ini adalah peroksisom. Nah, ini peroksisom. Peroksisom kalau dilihat dari sel, posisi atau lokasinya itu di sini peroksisom. Nah, peroksisom itu sendiri mengandung enzim katalase yang berfungsi memecah hidrogen peroksida atau H2O2 menjadi H2O atau menjadi hidrogen dan oksigen. Nah, jadi peroksisom ini bisa dibilang sangat penting dalam suatu sel karena dia berfungsi untuk memecah hidrogen peroksida atau yang notabene itu kurang bagus ya untuk sel menjadi sesuatu yang berguna atau yang baik untuk sel, yaitu hidrogen atau air dan oksigen untuk proses regenerasi sel seperti itu. Next itu ada mitokondria. Nah, ini adalah bentuk dari mitokondria jika diperbesar.
mitokondria sebuah sel jika diperbesar. Nah, mitokondria itu apa? Mitokondria itu merupakan organel sel yang berfungsi sebagai tempat respirasi sel untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP atau adenin trifosfat, serta mitokondria juga merupakan organel yang mempunyai DNA. Nah, mitokondria ini merupakan suatu organel juga yang sangat penting dari suatu sel karena berfungsi untuk menghasilkan energi atau mensintesis energi dalam bentuk ATP atau adenin trifosfat, serta mitokondria juga merupakan organel yang mempunyai DNA. Nah, kalau kita lihat pada gambar pada mitokondria, DNA-nya telah ada di sini dan energi dan ATP-nya itu di sini. Seperti itu teman-teman. Ada granus, ada ribosom, ada criste, ada intermembran space, ada matrix, ada inner membran dan outer membran atau membran bagian dalam dan membran bagian luar. Next ada mikrotubulus dan mikrofilamen. Nah, mikrotubulus dan mikrofilamen ini merupakan dua organel sel yang saling berhubungan. Nah, mikrotubulus sendiri berfungsi sebagai penyusun sentriol yang sangat berperan dalam pembelahan sel. Sementara mikrofilamen berfungsi dalam pembentukan flagella dan silia sebagai pergerakan sel. Nah, mikrotubulus itu masih ada kaitannya ya teman-teman dengan sentriol karena mikrotubulus itu berfungsi sebagai organel yang membantu sentriol yang berperan dalam pembelahan sel. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah mikrotubulus sel. Ini yang hijau-hijau panjang ini adalah mikrotubulus sel. Nah, mikrotubulus sel, sedangkan mikrofilamen itu berfungsi sebagai pembentukan flagella dan silia sebagai pergerakan sel. Nah, sekedar informasi, kalau alat bantu pergerakan sel itu disebut sebagai silia dan flagella. Nah, pembentukannya gimana? Pembentukannya itu dibantu oleh mikrofilamen ini. Next. Nah, ini adalah struktur dari mikrotubulus dan struktur dari mikrofilamen. Di sini mikrotubulus itu ukurannya itu adalah 25 nanometer. Dan pada mikrotubulus itu terdapat beberapa bagian, ada alfa tubulin, ada heterogenes, beta tubulin, dan protofilamen. Sedangkan pada struktur mikrofilamen sendiri terdapat globular actin atau G-actin, monomer subutins, polymerase actin filamen, dan filamentus actin atau jadi ada G-actin dan actin. Kalau pada mikrotubulus ada alfa tubulin dan beta. Next kita ke materi genetika. Pada genetika ini akan dijelaskan oleh Baik, pada slide berikut ini kami membahas tentang genetika. Genetika berasal dari bahasa Latin yaitu genos yang berarti suku, bangsa, atau asal-usul. Dengan demikian genetika berarti ilmu yang mempelajari bagaimana sifat keturunan atau hereditas yang diwariskan kepada anak cucu serta variasi yang mungkin timbul di dalamnya. Yang kedua, genetika berasal dari bahasa Yunani yaitu genos yang berarti melahirkan. Dengan demikian, genetika adalah ilmu yang mempelajari berbagai aspek yang menyangkut pewaris, sifat, dan variasi sifat pada organisme maupun suborganisme atau seperti virus dan protein.
Baik, untuk slide berikutnya kami membahas tentang perkembangan genetika. Di samping sini adalah foto bapak genetika yaitu Gregor Mendel. Untuk perkembangan genetika ada 3 zaman. Yang pertama zaman pre-Mendel sebelum abad 19. Dalam zaman pre-Mendel ini membahas 3 pokok penting. Yang pertama bangsa Babylonia pada tahun 6000 tahun yang lalu telah menyusun silsilah kuda untuk memperbaiki keturunannya. Yang kedua, bangsa Cina beberapa abad sebelum Masehi melakukan seleksi terhadap benih-benih padi untuk mencari sifat unggul dari tanaman tersebut. Yang ketiga, Amerika dan Eropa ribuan tahun lalu, orang telah melakukan seleksi dan penyerbukaan silang terhadap gandum dan jagung yang asalnya adalah rumput liar. Zaman kedua adalah zaman Mendel dari tahun 1822 sampai 1884 membahas 4 pokok hal penting. Yang pertama, Gregor Mendel melakukan percobaan persilangan pada tanaman Ercis atau Pisum sativum. Yang kedua, berhasil mengamati sifat keturunan karakter yang dapat diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya. Yang ketiga disebut dengan determinan faktor. Yang keempat, Gregor Mendel dinobatkan sebagai bapak genetika. Untuk zaman ketiga, yaitu zaman post-Mendel, ditemukan karya Mendel oleh Hugo de Vries dari Belanda dan Franz Lorenz dari Jerman, Erich von Hesmark dari Austria. Kami juga membahas tentang gen, alel, dan kromosom. Gen adalah unit terkecil dari bahan sifat menurut, memiliki ukuran sekitar 4-50. Istilah gen diperkenalkan oleh W. Johannes tahun 1909 dengan menggantikan istilah faktor keturunan yang dikemukakan oleh Gregor Mendel, dan pada tahun 1910 Thomas Hunt Morgan menunjukkan bahwa gen terletak di dalam kromosom. Alel memiliki bentuk alternatif dari gen dalam kaitan dengan ekspresi suatu sifat atau fenotipe, dan memiliki sepasang gen yang terletak pada lokus yang sama pada kromosom yang homolog yang bertugas membawa suatu sifat atau karakter. Homozogot alel dengan pasangan gen sama, heterozogot atau alel dengan pasangan gen berbeda. Yang ketiga, kami juga membahas tentang kromosom. Kromosom terdapat dalam inti sel, dan kromosom juga membawa sifat yang diturunkan dan berasal dari kata koram yang artinya berwarna dan soma yang artinya badan. Di dalam plasma nukleus berbentuk lurus seperti batang atau bengkok, mudah mengikat saat berwarna. Pada slide berikut ini kami membahas tentang fungsi gen. Fungsi gen sebagai substansi hereditas. Gen mempunyai fungsi sebagai berikut. Ada 7 fungsi gen. Yang pertama, mengatur perkembangan dan proses metabolisme individu. Yang kedua, menyampaikan informasi genetis dari generasi ke generasi berikutnya. Yang ketiga, sebagai zarah tersendiri dalam kromosom. Zarah adalah zat terkecil yang tidak dapat dibagi-bagi lagi. Yang keempat, setiap gen mendapatkan tempat khusus dalam kromosom. Yang kelima, sebagai materi tersendiri yang terdapat dalam kromosom. Yang keenam, mengandung informasi genetika. Dan yang terakhir, dapat menduplikasikan diri pada peristiwa pembelahan sel. Baik, kita akan masuk dalam pembahasan yang berikutnya. Dalam pembahasan ini kami membahas tentang bentuk-bentuk kromosom. Di samping sini adalah gambar dari bentuk-bentuk kromosom. Untuk bentuk kromosom yang pertama yaitu telontris. Telontris atau sentromer terletak di ujung kromosom
kromosom hanya terdiri dari sebuah lengan saja dan berbentuk lurus seperti batang. Kromosom manusia tidak ada yang berbentuk telonsentris. Seperti gambar pada samping ini, teman-teman bisa memperhatikannya. Yang kedua yaitu akrosentris. Akrosentris yaitu sentromer yang terletak di subterminal. Kromosom tidak membengkok, melainkan tetap lurus seperti batang. Salah satu lengan kromosom sangat pendek, sedangkan lengan lainnya sangat panjang. Dan teman-teman dapat melihat pada gambar di samping sini yang sudah tercantum pada slide ini. Kita lanjut ke yang ketiga. Untuk bentuk kromosom yang ketiga yaitu submetasentris, yaitu sentromer yang terletak di submedian. Kromosom terbagi menjadi dua bagian yang tidak sama panjang, lengannya tidak sama panjang dan mempunyai bentuk seperti huruf J dan L. Untuk bentuk kromosom yang ketiga. Bentuk kromosom yang terakhir atau yang keempat yaitu metasentris. Metasentris yaitu sentromer yang terletak di median. Kromosom terbagi menjadi dua lengan sama panjang dan mempunyai bentuk seperti huruf V. Baik, kita akan masuk ke pembahasan yang selanjutnya. Dalam pembahasan ini kami membahas tentang struktur kromosom. Jadi ini adalah bentuk struktur kromosom ketika diperbesar. Struktur kromosom terdiri dari yang pertama yaitu telomer, yang kedua selaput, yang ketiga matriks, yang keempat chromonema, yang inti dari struktur kromosom yaitu sentromer atau kinetoker, ada lengan, dan yang terakhir di ujung kromosom ada satelit. Pada slide berikut ini kami membahas tentang human chromosome atau kromosom manusia. Dibedakan atas dua tipe. Tipe yang pertama yaitu autosom, ialah kromosom biasa yang tidak berperan menentukan atau mengatur jenis kelamin dari 46 kromosom di dalam nukleus sel tubuh manusia, maka yang 44 buah atau 22 pasang merupakan autosom. Yang kedua adalah gonosom, ialah seks kromosom atau kromosom kelamin yang berperan dalam menentukan jenis kelamin. Biasanya terdapat sepasang kromosom yang dapat dibedakan atas kromosom X dan kromosom Y. Sekian dari hasil presentasi kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dalam penyebutannya. Semoga materi ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.